Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dari Badan Mogerian. Seperti biasa, hari ini kebetulan hari Sabtu ya, 20 September 2025. Nanti kita akan bahas market kemarin Jumat, 19 September 2025. Dan seperti biasa, nanti kita akan share IHSG dan juga beberapa sambilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial di deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kata lebih saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, sampai Jumat tanggal seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Ada info baru di cuan-cuan saham ya, ini ada grup Telegram publik, itu gratis, CCS Public ya. Bagi teman-teman yang pengen bergabung grup CCS Public, teman-teman bisa klik link Telegram yang ada di deskripsi. Jadi deskripsi video ini ada link Telegram CCS Public, itu free ya. Sekali kita akan ada view saham, stock pick, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham premium, bisa juga. Caranya teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Infonya sekitar 5 menit, nanti teman-teman bisa simak infonya, dan kalau mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi. Kalau sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi. Kalau misalkan ada kendala, bisa hubungi Telegram CCS Admin. Bedanya apa dengan yang free? Jelas akan lebih intens ya, baik dari discuss, stock pick, watchlist, Zoom meeting, dan lain sebagainya. Tuh, dan ada yang baru juga dari cuan-cuan saham ya, ini ada membership YouTube. Jadi membership YouTube ini untuk saya mencoba provide bagi teman-teman yang mungkin tidak menggunakan Telegram maupun hanya pengen di YouTube aja. Itu. Jadi ya atas hal tersebut saya buka membership untuk di YouTube. Bagi teman-teman yang pengen join, teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop ya. Bisa pakai laptop ataupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe itu ada join. Tinggal klik join lalu pilih salah satu program, itu sama aja. Nah, benefitnya apa? Teman-teman bisa akses member only video yang akan ada atau tayang setiap hari Minggu. Jadi ini kontennya setiap minggu. Isinya adalah pembahasan market, itu yang pertama. Yang kedua adalah stock pick ya. Jadi akan ada stock pick saham 2 sampai 3, 1 sampai 3 ya. Yang mana di sini orientasinya lebih ke low risk ya. Jadi sahamnya blue chip maupun second liner yang bisa di hold mingguan. Seperti itu. Jadi ya ini juga nge-provide bagi teman-teman yang pengen lebih nyantai nge-hold sahamnya. Kalau pengen yang cepat dan lain sebagainya, diskusi kencang bisa ke grup Telegram. Kalau pengen nyantai aja bisa di YouTube. Tinggal nanti simak stock pick yang ada di sini. Seperti contoh ini 31 Agustus ya. Kemarin stock picknya ada Antam MDKA 31 Agustus. Lalu 7 September itu kemarin ada Telkom. Terus juga ya untuk yang 14 ini kemarin juga ada juga seperti itu. Jadi ya oke, kita langsung masuk ke IHSG di mana kemarin Jumat IHSG naik 0,53%. Candlenya solid, volume transaksinya terlihat cukup cukup bagus ya. Nih, cuman kalau nggak salah kemarin ada rebalancing FTSE ya. Jadi ya tarikan buangan menuju closing itu lumayan banyak seperti itu. Marketnya juga kelihatan kalau di jambak kalau istilah zaman dulunya. Dan welcome all time high ya. Ini sudah valid IHSG all time high dan saya rasa perjalanan masih akan jauh ya. Kayak lagunya Tulus. Tuh. Dan kalau misalkan ditanya sampai kemana, ini kita bisa tarik juga trend line. Tuh. Tinggal menunggu nanti swing high-nya. Intinya selama dia bertahan di atas 8.000, IHSG masih akan terus lanjut. Dan kalau menurut saya sih yang terdekat ya, itu targetnya di sekitar area 8.200 ya. Ini 8220 sampai 8342 seperti itu. Itu untuk target all time high dari IHSG seperti itu. Dan itu nanti bisa dimanfaatkan momentumnya ketika ada penguatan. Apakah akan ke 36.000 sesuai perkataannya Pak Pur? Ya semoga ya. Nggak ada yang nggak suka kalau bursa sahamnya naik. Pasti trader-tradernya juga tambah senang. Cuman intinya untuk saat ini ya, IHSG ada arah ke 8.200. Tinggal perjalanannya langsung jebret
atau koreksi dulu, itu yang kita belum tahu. Untuk support saat ini di sini itu sekitar 7.950 sampai 7.850, sedangkan target all time high di area 8.200. Dan selama masih uptrend dan belum ada reversal ya dari IHSG, kita bisa trend following juga pakai moving average. Selama tidak close atau reversal di bawah MA50, IHSG masih akan terus berlanjut. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk IHSG, kalau dari katalis ekonomi belum banyak yang bisa kita bahas ya. Intinya kita tunggu aja gebrakannya Menkyu yang baru. Jujur saya juga suka ya. Tinggal nanti kita lihat implementasinya. Baik konsep atau ide bagus ya. Konsep atau idenya bagus, tinggal kita lihat eksekusinya. Saya pengen bahas BRMS ya. Ini kemarin cukup rame. Kita bahas BRMS di mana kemarin Jumat naik 17,12%. Candlenya solid, volumenya juga sangat besar. Dan ini adalah rebalancing ya, candle rebalancing. Jadi ditarik, dapat inflow sampai naik sekitar 17%. Most likely besok Senin dibuka dengan bantingan ya. Jadi ya kalau close-nya tinggi banget itu biasanya dijual di IEP lah, istilahnya kayak gitu. Tapi ya ada potensi besok Senin akan kebanting karena ini biasanya candlenya ini bukan terbentuk dari pasar ya, tapi karena rebalancing seperti itu. Nah terus pertanyaan sekarang view-nya BRMS gimana? Ya melanjutkan view yang kemarin, dia juga masih berhasil breakout dari high-nya di sini 492 ya. Di sini dia punya high 2 menuju breakout ini dan akhirnya sekarang dia naik sampai 535. Kalau target higher high-nya yang di sini, nih ya, kita tarik Fibo dari atas sampai bawah. Nih, dia sudah kena target ya. Jadi mungkin bukan kebetulan. Nih kita hapus dulu aja lah ya. Bukan kebetulan kenapa ini juga closingnya di 650, karena by Fibonacci pun juga BRMS ini targetnya ke situ. Sekitar 635 sampai area 685. Seperti itu. Jadi ya kalau misalkan teman-teman punya barang mungkin nanti bisa bersiap untuk kalau misalkan diperlukan aksi taking profit seperti itu. Intinya sudah mulai masuk target lah ini. Teman-teman kalau punya barang bisa siap-siap TS atau trimming atau TP sebagian. Another view, dia juga terlihat punya uptrend channel ya. Ini majornya dan bahkan juga di break, artinya ya ada potensi slope-nya menguat juga dan lain sebagainya. Tapi ini candle-nya candle bias sih kemarin. Ya karena juga bahkan shadow-nya di bawah, artinya kan koreksi dulu terus dijambak akhir-akhir seperti itu. Jadi ya itu untuk BRMS. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan kalau misalkan belum punya barang? Kalau belum punya barang wait and see, karena dia udah naik tinggi dan bahkan juga sudah kena target higher high. Itu kalau belum punya barang. Kalau sudah punya barang, nah itu bisa siap-siap taking profit kalau misalkan besok ada koreksi seperti itu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya untuk BRMS kemarin. Ini ya, ZP yang dipakai buat rebalancing 2,1 triliun. Dan ya, ikuti price action-nya aja. Besar potensinya untuk besok koreksi dulu dari BRMS. Tapi ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Itu untuk BRMS, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek BRPT. Happy cuan ya ini ya, BRPT. Kalau teman-teman nyimak YouTube cuan-cuan saham sih, harusnya bisa dapat watchlist-nya ya ini kemarin BRPT. Karena kita bahas berkali-kali ketika dia di area 2000-an. Itu bahkan saya bahasnya di YouTube itu, di grup juga ada, tapi di YouTube juga kita bahas. Oke, kita bahas BRPT di mana kemarin Jumat dia naik 3,45%. Candle-nya sih ada reject, wajar dengan volume yang terlihat masih oke juga. Terakhir BRPT, ini saya pengen sedikit review ya, view besar ya. Kita dari big view-nya itu BRPT ini since dia breakout area 1945, BRPT ini punya target higher high ke sini 3080 sampai 4080. Artinya apa? Dia sudah kena target untuk all time high-nya. Kalau ditanya baru mau entry mungkin bukan sesuatu yang bagus ya. Jadi kalau misalkan udah punya barang bisa siap-siap trailing stop karena posisi dia di all time high dan sudah kena target higher high. Itu big review-nya. Ini kalau teman-teman ngikutin cuan-cuan saham terus, kita juga sudah ya intinya dari awal di all time high target BRPT itu 3000 up seperti itu. Nah, terakhir kemarin dia membuat sebuah swing low ini sampai ke area 2070-an dan kalau saya lihat sih ini ya kalau teman-teman nyimak ya, swing low-nya ini bagus ya. Volumenya ini
Pertama rejectnya volumenya gede, terus habis itu mengecil. Ini ada buyer, mengecil lagi, buyer lagi. Jadi kayak barangnya dikumpulin ya, dan akhirnya dia rounding bottom, menguat dan akhirnya breakout sekarang ke area 3000. Nah, dari target higher high-nya di sini juga kita bisa balik ya, dari atas sini 2850 sampai sini 2030. Dan target higher high-nya untuk yang sekarang ini di 3250 sampai 3520. Jadi kalau dari view kecilnya ini masih dia ada target higher high, masih ada upside lah sampai area 3200-an up seperti itu. Tapi kalau misalkan baru mau entry ya jelas beresiko ya kalau sekarang baru mau entry. Tapi kalau kita lihat intraday-nya mau kayak ada continuation ini. Tuh, ya so far so good ternyata kalau dilihat di intraday-nya seperti itu. Another view kenapa saya kemarin juga analisanya BRPT masih bullish ya, karena by MACD pun juga berpotensi membentuk yang namanya hidden bullish divergence ya, dimana indikator itu kemana? Indikator itu ke bawah sedangkan harga itu ke atas. Ini kalau kita perhatikan ya, harga ini kan higher low, higher low ya, tidak sampai same low maupun tidak lower low, sedangkan indikator itu ke bawah. Itu namanya hidden bullish divergence dan artinya tren akan berlanjut dan terjadi dia higher high seperti itu. So far itu oke. Kalau misalkan teman-teman ada yang mengeksekusi BRPT kemarin atau punya BRPT, itu happy cuan lah ya, dan mungkin bisa bersiap untuk trailing stop maupun TP karena bentar lagi kena target lah 3200-an. Upside masih ada, cuman ya targetnya masih ada juga seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk kemarin Jumat masih oke juga ya. Ini juga mulai kelihatan dikumpulin memang kemarin di bawah dan akhirnya tarikannya jalan lagi. So far so good itu untuk BRPT. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lanjutkan setelah BRPT, kita coba bahas PTRO. Ini udah kena target juga sih. Ini juga happy cuan kalau ada yang ikut eksekusi ya. Saya call out di sekitar 3400 baik di grup maupun di YouTube. BBRI, CDA ini malah bagus buat besok Senin ini ya, belum dikasih breakout, harganya masih oke. Akumnya juga bagus, dapat 2 jenis tuh. Kita bahas apa ya? Antam kah? Bahas Antam gak ya? Kalau kita lihat chartnya kayaknya belum deh. Kemarin juga terakhir udah kita bahas. Toba kena bantingan, Tobari, Goto. Waduh, Goto ini mau all time low ini. Ya teman-teman, kalau misalkan Goto jebol 55 siap-siap ya. Kalau punya Goto bisa dibawa ke support terkuat di bumi. Telkom ini juga masih on track. Brand Bumi akumnya gede kemarin ya. Kita bahas kah? Boleh ya, kita bahas Bumi. Ini juga salah satu proxy call batu bara, yang mana kalau kita ingat ya, akhir tahun ini biasanya batu bara manggung. Cuman nanti kita lihat siklusnya karena market pun juga dinamis. Oke, kita bahas Bumi di mana kemarin Jumat dia naik 0,88%. Candlenya solid, volumenya terlihat juga ada ya, ini cukup besar. Terakhir Bumi reject di sini 148 ya, banyak yang view-nya inverted head and shoulder, tapi kalau saya pribadi cenderung masih reject dari downtrend line. Di sini Bumi punya downtrend line dan kemarin dia mereject lah, masih merespon area tersebut. Makanya dia turun sampai sekarang di area 104. Kalau sekarang kita lihat dia sudah mulai menyamping ya, dari yang turunnya kuat, ini reject, ini turun, sekarang mulai menyamping. Artinya slope-nya semakin melemah, trennya semakin melemah. Yang awalnya di sini dia koreksinya kuat, nih ya, di sini dia koreksinya kuat, mulai melandai, mulai menyamping dan akan segera menentukan arah. Nah pertanyaannya arahnya kemana mas untuk Bumi ini? Saya jujur juga belum tahu ya. Intinya kalau dia break 122 itu bagus, tapi kalau misalkan jebol dari 108 dia itu jelek.
Kalau dilihat dari bentuknya sih ada potensi ya, kayaknya dia mau bikin inverted head and shoulder, dimana ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan yang baru akan dibuat. Artinya kalau mau menggunakan setup tersebut, itu area buy dari 113 sampai area 110. Nah ini mah jadi setup ini. Yuk kita free stock pick ya untuk YouTube ya. Nih, kalau misalkan dieksekusi, ya nanti kalau misalkan loss jangan nyalain saya ya. Ini intinya saya cuma nganalisa buat trading plan doang. Kalau loss jangan nyalain juga, eksekusi sendiri-sendiri. Tapi kalau misalkan mau cuan bagi-bagi, saya pun juga tidak nolak. Seperti itu. Base buy mungkin di sini ya 113, pas di area supportnya juga. Lalu stop loss kita pakai 108 deh, berarti 107 ya. Ini stop loss 107, under 108. Risknya masih lumayan bagus, 5%. Kalau misalkan dapat di area itu ya, tinggal disesuaikan aja budgetnya berapa. Seperti itu. Inverted head and shoulder, kita aim dia breakout 122 berarti, dan targetnya setinggi ini berapa nih? 108 sampai 122 itu berarti 22 tambah 12, 24. 24 tambah 122 berarti 122 tambah 24, 142 ditambah 4, 146. Target 146. Kok tinggi banget. Jangan pakai matematika berarti ya, kita pakai parahnya aja lah. Nih targetnya setinggi dari headnya itu around area 136 seperti itu. Atau kita bisa tarik Fibonacci juga dari atas sampai ke bawah ya, pucuk sampai ke pucuk, dan ini nanti akan jadi target dari bumi ya. Targetnya di sini untuk saat ini di 129 sampai 137 seperti itu. Nih tuh, buy risk reward juga masih agak lumayan ya. Kalau misalkan 129 aja masih 15%, itu artinya 1/3. Tinggal disesuaikan aja nanti untuk entry-nya. So far kalau saya lihat malah ada potensi naik ini untuk bumi ya. Yang penting syaratnya satu, dia tidak jebol 108 seperti itu. Kita lihat dari transaksinya, mulai menyamping, mulai dikumpulin, dan mulai ada tarikan. Mungkin bisa jadi watchlist juga untuk besok Senin, seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk bumi. Kita lanjutkan. Astra ini akumnya masih bagus banget nih ya. Nggak perlu dibahas panjang-panjang, tinggal tarik trend line aja. Intinya dia ini mau swing high. Kalau teman-teman punya barang Astra ya, nih, intinya dia mau swing high. Nah, nih target mungkin ke sini sekitar 6075. Nih, seingat saya di YouTube membership bahas kalian lah ya. Kita bahas Astra, di mana kemarin Jumat dia naik 2,69%. Candlenya bagus. Transaksinya pun juga bagus ya. Terakhir Astra dia bottom di area 4430, lalu terlihat menguat sampai saat ini. Dia masih punya uptrend channel. By bigger view, Astra ini masih punya downtrend line lah sejak bigger view-nya si Astra ya. Nih, dia punya downtrend, dan ini baru di area downtrend tersebut seperti itu. Tapi jujur li, kalau melihat dari transaksi alias akumulasinya si Astra yang masih konsisten untuk saat ini, saya rasa ini bakalan lewat ya. Dan maka dari itu kalau 5750-nya lewat, maka next Astra akan ke sekitar 6175. Itu kalau lewat 5750. Potensinya ada. Target selanjutnya ini 6175 sampai 6800. Nah, masuk ke daily. Aduh, saya pengen bersih-bersih ya. Nah, masuk ke daily ini dari si Astra, kita perhatikan rapih naiknya. Dia punya uptrend line ya di sini, dan kita tarik pendek aja dah. Ini di sini dia punya uptrend line, dan sekarang kalau kita lihat view-nya, ini dia sedang mencoba swing high. Ini dapat trading plan juga ini. Enak ya, nonton CCS dapat free stock pick terus. Tapi terang aja, nanti untuk yang membership premium juga akan ada stock pick khususnya. Nih ya, setupnya adalah swing. Nah, ini yang disebut dengan swing. Kenapa ada namanya swing ataupun swing trader? Karena ya ini yang dicari adalah swingnya. Maksudnya gimana mas? Maksudnya cari channelnya, uptrend ataupun downtrend, terus entry swing high, swing low. Nah ini kan dia mau swing high ya,
Nah, ini setupnya swing seperti itu. Nih, kira-kira kalau mau dibuat plan ya, ini kan targetnya 6.000 sampai 6175. Ya. Tadi kalau nggak salah Fibo-nya 6175 ya. Tuh, targetnya ke sana. Tinggal kita buat plan-nya. Entry anggaplah besok dikasih koreksi ya, 5.600. Tuh, stop loss-nya ditaruh di bawah ini, 5550. 5525 lah, misalkan itu 1% doang nih loris. Kalau misalkan besok pagi-pagi HK 3%, ya masih oke lah tuh. Dan targetnya ada sekitar 6, target minimumnya 5%, target maksimumnya 7%. 1:2. Masih oke untuk sekelas Astra ya. Itu masih sangat oke. Karena ya kita tahu ini saham bagus lah, dapat reward 7% tuh. Maksudnya gimana? Maksudnya teman-teman kalau beli Astra itu nggak ragu lah kalau misalkan mau hajar gede ya gitu. Misalkan mau masuk 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, kayaknya Astra itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau misalkan saham gorengan gitu kan masuk 200-300 juta aja kan kadang sudah harus ngitung bid offer dan lain sebagainya ya, siap-siap HK-nya. Seperti itu. Ini dapat trading plan lagi, mungkin entry-nya di bawah 5.700, stop loss di bawah 5.550, dan targetnya ini sekitar 6.000 sampai 6150. Seperti itu. Bagus, so far so good, arahnya masih ke atas. Transaksi ganteng banget, konsisten akumulasinya, jadi ya bisa dipantau. Untuk Astra, kita lanjutkan. Wah, ini Bukalapak juga. Nawarnya kemarin terlalu murah, ya. Saya kira bisa sampai 140-an di area pullback. Tapi ini kalau dilihat dari bentuknya sih udah nggak ada koreksi lagi nih. ABC, udah tinggal swing high lagi. Artinya apa? Slope-nya akan menguat. Ini Bukalapak. Nih ya, ini dia slope-nya akan menguat nih. Wah, udah kelihatan tuh. Nih target paling kesini sekitar 200-an untuk yang sekarang. Bahas sekalian aja. Oke, kita bahas Bukalapak di mana ini dapat stock pick banyak ini. Konten ini ya. Di mana dia kemarin Jumat naik 7,36%. Candle-nya bagus, volumenya bagus banget. Terakhir Bukalapak dia bottom di 121. Terus naik sampai 184 dan ya terlihat koreksi sampai 150. Itu target turunnya sesuai ya, ketika kemarin dia head and shoulder, ini shoulder kiri, head shoulder kanan. Target turunnya sesuai 150. Cuman saya expect dia technical rebound, dead cat bounce, rebound terus turun lebih dalam 142 di area pullback Fibo 0,618 sampai 0,786, baru habis itu swing lagi. Tapi ternyata tidak. Nawarnya terlalu Afgan alias terlalu sadis, dan ini Bukalapak sudah rebound. Dan kalau dilihat dari volumenya sih saya rasa 140 kayaknya tidak kejemput seperti itu. Nah, lalu sekarang gimana view dari Bukalapak? Yang tadi juga sudah saya bahas ya. Artinya ada penguatan slope ya, yang sebelumnya kemiringannya seperti ini. Nah, gini tadi ya. Saya kok lupa tarikan garisnya. Kayak gini. Gimana tadi? Nah, ini ya. Yang sebelumnya kemiringannya seperti ini, slope-nya, ini kan masih landai ya slope-nya. Nah, setelah ini ada potensi Bukalapak akan gerak lebih liar, alias slope-nya semakin kuat. Ini kan kita asumsikan dia sudah selesai swing low ya, dan ini dia sedang mencoba swing high, dan slope-nya akan menguat. Maksudnya gimana sih mas? Maksud slope dari menguat itu ya dia kemiringannya, jadi naiknya lebih kenceng lah. Yang awalnya naiknya landai, nah ini naiknya lebih kenceng. Udah kelihatan sebenarnya dari candle-candlenya ya. Kemarin naiknya 5%, 7%. Kalau dibandingkan ketika di sini kan masih berapa nih? Ini 5, terus ini 5, 3. Nah, ini 2 candle aja udah 5 sampai 7 ini ada potensi slope ini akan menguat. Nah, pertanyaannya kalau swing high ini Bukalapak bisa sampai kemana? Kita tarik 189 sampai low-nya di 151. Dan ini adalah target dari Bukalapak kalau dia swing high alias breakout 189 ya. Kuncinya di 189, kalau break harusnya valid, dia target 206 sampai 218. Another view, dia juga koreksinya itu sampai di area neckline. Ini ya. Kemarin di sini dia sideways. Ini memang udah uptrend Bukalapak ini.
koreksi kemarin memang menarik lah untuk entry. Ini di sini dia sideways, breakout. Nah, sudah mulai merespon dari neckline. Ini udah sama uptrend. Kalau teman-teman punya average Bukalapak di bawah 150, hold keras saja. Serius, hold keras. Ikuti swingnya sampai kemana saya pun juga nggak tahu. Karena seingat saya all time high-nya kan 1000 ya. Siapa tahu dia mau dapat area pullback loh, ini jackpot nih. Dulu kan IPO di 1000 Bukalapak itu ya. 1000 berapa nih? 1300 tuh. Siapa tahu dia mau ke area pullbacknya. Wah, kita tarik dari atas sampai bawah. Nih, siapa tahu ke 500 lumayan. Masih ada 3 bagger ya sampai ke sana. Tuh. Intinya kalau teman-teman punya average di bawah 150, Bukalapak hold keras, jangan mau jual murah. Tuh, tinggal pakai trailing stop, trend following dan lain sebagainya. Nah, kalau ini ada plannya nggak Mas? Saya pun juga belum kelihatan ya. Ini lebih ke FOMO. Cuman mungkin kalau misalkan dikasih inverted head and shoulder seperti itu. Ini kan ada resist 176 ya. Besok jadi resist 176. Ini shoulder kiri, head. Nanti aim waktu dia bikin shoulder kanan. Seperti itu. Jadi kalau ada reject dari 176, ada buy on weakness sampai 167, baru setelah itu dia akan lanjut ke 206. Seperti itu. Jadi ya intinya bagus dari Bukalapak. Sama halnya, sama kayak Astra tadi, saham yang naiknya cakep tuh akumulasinya juga cakep. Ini sangat konsisten akumulasinya Bukalapak kemarin di bawah. Bandar udah kenyang, udah dikasih breakout, sekarang tinggal sky is the limit. Seperti itu. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk support sekarang berarti di 167 untuk Bukalapak. Kita lanjutkan setelah Bukalapak. Apa nih? Kayak terakhir ya. Ini juga lumayan ada tarikan. Salah satu menu di CCS juga cuan ini. Impact, TB, Raja. Raja ini juga baru mau swing high ini. Semua view-nya swing high karena swing low. Adaro masih bertahan. Bertahan di pinggir jurang. Bufa masih lanjut. Alfamart, Ratu kok sepertinya kan banyak yang bertanya ya. Kita coba update view-nya ya Ratu ya. Biasanya kemarin Raja terus. Ini Ratu kan agak beda. Nah, kita coba bahas deh terakhir ya. Oke, kemarin Jumat Ratu naik 9,4%. Candlenya solid, volumenya juga bagus. Ya, terakhir Ratu bottom di 35, lalu naik sampai 8.000 dan ya sangat disayangkan dia gagal bikin continuation. Kemarin itu kan view-nya kan dia bikin continuation ya. Di sini dia baru bikin simetrikan ataupun ascending atau apapun itu. Bahkan sempat false break ya, nih ya. Sempat false break si Ratu ini, kasihan banget. Tuh. Dan ya instead of dia memilih breakout, ternyata Ratu memilih breakdown. Ini kan di sini dia konsol, kirain continuation lanjut, tapi ternyata tidak, pilih breakdown ke bawah. Turun sampai 5.300 dan area tersebut adalah area Fibonacci 0,5 seperti itu. Jadi dia turun sampai 0,5 dan terlihat ada rebound. Memang kalau dilihat dari turunnya itu agak suspicious ya, mencurigakan. Karena volumenya kecil-kecil lah waktu dia turun ini. Memang di besar ini agak di atas agak gemuk. Tapi ketika dia turun kan volumenya kecil dan mengecil. Ini kelihatan markdown-nya. Lalu akhirnya rebound dan menguat lagi. Seperti itu. Ya, siapa tahu dia mau swing high juga. Artinya habis ini dia ada potensi breakout 8.300. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira Ratu mau kemana? Kalau kemarin kita tarik dari atas ini untuk Fibonacci ya. Ini kemarin memang dia tidak bertahan di area pullback-nya, memilih untuk breakdown. Cuman kalau kita saat ini husnuzon berprasangka baik, saya rasa sih setupnya mungkin jadinya cup and handle seperti itu. Nanti kita bisa konfirmasi dengan melihat broker summary apakah husnuzonnya benar atau tidak ya. Nih ada potensi cup and handle lah kalau memang dia berhasil breakout area 8.275. Kita bisa tarik Fibo juga dari atas ini 81 berapa nih? 8125 sampai low-nya ada di 5275.
Nah, dan ini adalah beberapa resist dari Ratu. Mungkin kalau ada reject di sekitar 6.900 lah. Itu kan ada di sini juga neckline, di sini Fibo 0,618. 6.900 ini sebagai apa jenenge? Apa jenenge lagi? Medoke metu ya. Ini sebagai neckline dan area pullback. Ya, 6.900 resist saat ini. Tapi kalau berhasil lewat, nextnya 7.400, 8.125, dan kalau berhasil break, itu targetnya di 9.600 sampai 10.600. Seperti itu. Untuk support masih 58 sih. Ini jadi ini lebih bukan ke setup yang baru mau entry, tapi lebih ke yang sudah punya barang. Karena supportnya agak jauh, kalau baru mau entry, risk rewardnya pasti nggak bagus. Kita lihat transaksinya, sebenarnya ini juga Ratu ini masih bagus transaksinya ya. Akumulasinya masih cakep dan kelihatan kalau bandarnya masih di atas. Nih, ketika kemarin dia turun dengan volume kecil-kecil ini, yang punya barang di dalam nggak keluar. Seperti itu. Jadi ya makanya ya cenderung dia naik lagi. Ada potensinya kalau kita asumsikan ya, average dia di atas. Artinya average dia kan di sini. Ya kalau mau TP kan berarti kan harus dinaikin lagi. Seperti itu. Ada potensi lah 8.100-nya breakout Ratu ini. Menarik buat entry, tinggal cari setupnya aja. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf dan kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.